Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azizul ghaffarul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الحاضرين رحمكم الله. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan tentang betapa sentralnya fungsi Al-Quran, fungsi kitabullah dalam kehidupan setiap mukmin. Dalam surah An-Nahl ayat 89 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Kata Allah, nanti pada hari kiamat akan kami bangkitkan pada setiap umat itu ada seorang nabi atau rasul yang menjadi saksi atas mereka. Wa ji'na bika syahidan 'ala haula, dan engkau hai Muhammad kami datangkan sebagai saksi atas umatmu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah turunkan Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu, wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, dan Al-Qur'an itu merupakan petunjuk, Al-Qur'an itu merupakan rahmat, Al-Qur'an itu merupakan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah. Bagi setiap muslim, keyakinan bahwa Al-Quran sebagai pedoman kehidupan tertinggi, keyakinan bahwa Al-Quran merupakan rujukan kehidupan tertinggi, keyakinan bahwa Al-Quran merupakan the highest level of reference, sebagai rujukan, sebagai pedoman, sebagai sumber dari segala sumber rujukan kehidupan, harus menjadi sebuah keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Setiap mukmin apapun profesinya, apakah dia seorang guru, apakah dia seorang aparatur sipil negara, apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang pengusaha, petani, pekebun, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, selama dia mengaku sebagai seorang muslim, maka dia wajib meyakini bahwa Al-Quran merupakan rujukan kehidupan tertinggi yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun sepanjang hayat. Inilah kitabullah ya Allah jaminkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitabullah Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Al-Quran itu merupakan hudan, merupakan petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Inilah kitab yang Allah berkali-kali bersumpah di dalam Al-Quran tentang keagungannya, tentang kesuciannya, tentang kemuliaannya. Keyakinan di dalam diri kita bahwa Al-Quran merupakan rujukan kehidupan tertinggi, kemudian juga harus ditanamkan dan diajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, agar dimanapun mereka berada, dalam situasi dan kondisi apapun mereka berada,
Mereka selalu menyadari bahwa ada rujukan kehidupan, ada pedoman kehidupan, ada panduan kehidupan yang akan membimbing mereka untuk menemukan solusi atas segala masalah. Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa makna tibyanan likulli syai', bahwa Al-Quran merupakan penjelas atas segala sesuatu. Beliau terangkan bahwa makna tibyanan likulli syai' adalah ma'rifatul halal wal haram wal thawab wal iqab. Quran itu menjelaskan segala sesuatu tentang halal dan haram, tentang pahala dan dosa, tentang ganjaran kehidupan. Dan begitulah memang para ulama memberikan penjelasan kepada umat bahwa apapun pertanyaan dalam kehidupan, kita akan temukan jawabannya dalam Al-Quran. Al-Quran mengatur tentang masalah akidah, jelas itu pasti. Al-Quran merupakan pedoman dalam hal ibadah. Al-Quran memberikan panduan tentang akhlak. Al-Quran mengajarkan tentang tata kehidupan bernegara. Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang kaidah-kaidah kepemimpinan. Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang aturan berekonomi, berpolitik, menjalankan etika sosial, dan seterusnya. Segala sesuatu tentang kehidupan Allah berikan panduannya kepada kita dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada para ulama, kepada ahlul Quran, kepada orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran kalau kamu tidak mengetahui. Kaidah ini yang harus kita tanamkan semaksimal mungkin kepada anak-anak dan generasi kita agar mereka mampu tampil sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana misi Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Keyakinan kita bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup tertinggi tentu saja kemudian meniscayakan tugas yang harus kita tunaikan terhadap Al-Quran. Maka sangat baik apabila kita kemudian membaca dan mendalami apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab beliau Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu saja akan menjadi aneh apabila kita mengaku Al-Quran sebagai petunjuk tertinggi kehidupan, pedoman tertinggi kehidupan, referensi tertinggi kehidupan, apabila kita tidak pernah membacanya. Andaikan saja hari ini ada survei, syukur-syukur sensus yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kebijakan untuk itu. Andaikan saja ada survei terhadap kaum muslimin di negeri ini, berapa banyak di antara kita yang mendawamkan, yang melazimkan, yang secara disiplin selalu berikhtiar membaca Al-Quran setiap hari, atau minimal selalu berusaha untuk menyediakan waktu bersama Al-Quran secara khusus. Jangan-jangan tidak sampai 10% dari orang-orang yang mengaku muslim menyediakan waktu yang cukup untuk membaca Al-Quran. Ini baru awwalu maratibit ta'amul ma'al Quran. Ini baru interaksi yang paling awal dengan Al-Quran, yaitu membacanya. Menyediakan waktu yang secara khusus kemudian kita membaca ayat demi ayat, surah demi surah dari Al-Quranul Karim itu. Sebahagian di antara kita menganggap seakan-akan Al-Quran hanya layak dan ada kemuliaan untuk membacanya di bulan Ramadan saja. Maka ada sebahagian kaum muslimin yang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran, tapi hanya setahun sekali, itu di bulan Ramadan. Berlalu Ramadan, berlalu pula semangatnya untuk membaca Al-Quran. Tentu saja cara seperti ini merupakan kebiasaan yang keliru. Karena Al-Quran sebagai pedoman kehidupan harusnya selalu diinteraksi oleh setiap mukmin, setiap waktu, setiap saat. Setelah seorang mukmin menyediakan waktunya secara khusus untuk membaca Al-Quran, dia kemudian harus naik ke level berikutnya, yaitu berusaha mempelajari kandungan Al-Quran. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah.
Yang terbaik di antara kamu, kata Rasul, adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya. Berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini masih istiqamah mempelajari Al-Quran? Atau apakah kita merasa bahwa kita sudah selesai mempelajari Al-Quran ketika khatam Al-Quran mungkin 20-30 tahun yang lalu? Berapa banyak di antara kita yang mengerti kandungan Al-Quran? Dari Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat itu, berapa persen yang kita pahami isinya? Andaikan 10% saja dari Al-Quran, itu setara dengan 3 juz, rasanya tidak cukup meyakinkan untuk kita katakan bahwa itu telah dicapai oleh banyak kaum muslimin. Jangankan 3 juz, jangankan bahkan 2 juz, 1 juz sekalipun, juz amma sekalipun, dari surah An-Naba sampai An-Nas sekalipun, boleh jadi sebahagian besar kaum muslimin bahkan belum mengerti isinya. Sesuatu yang tentu saja sangat memprihatinkan. Di level berikutnya, setelah kita menyediakan waktu, memaksa diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran di level yang paling awal, yaitu membaca Al-Quran, kemudian naik ke level berikutnya, berusaha untuk mempelajari kandungan Al-Quran, kemudian berusaha untuk menghayati kandungannya dengan sungguh-sungguh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka, orang-orang mukmin itu, orang-orang muslim itu tidak mentadabburi Al-Quran, kata Allah. Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sesungguhnya telah terkunci. Allah bahkan sampai mengancam dan memberikan cap yang demikian buruk kepada orang-orang yang mungkin ada Al-Quran di depannya, mungkin ada bahkan sekian jumlah mushaf Al-Quran di lemarinya, di rumahnya, tapi dia tidak pernah menghayati kandungan Al-Quran itu. Orang-orang model seperti itu, Allah bahkan sampai sebut mereka sebagai orang-orang yang ala qulubin aqfaluha. Di dalam hati mereka ada kunci yang membuat mereka buta terhadap kandungan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Level berikutnya, ma'asyarul muslimin al-hadirin rahimakumullah, tentu saja adalah bahwa setiap mukmin harus berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Memastikan bahwa setiap ayat dalam Al-Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca. Al-Quran bahkan bukan sekadar untuk dihafal. Al-Quran bukan sekadar untuk dilagukan dengan irama-irama yang beragam. Meskipun semua itu jelas amal-amal yang luar biasa. Orang-orang yang mampu menghafalkan Al-Quran adalah orang-orang hebat yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang bisa melagukan Al-Quran dengan irama yang baik dipuji oleh Rasul. Rasul bahkan katakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami orang-orang yang tidak menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara yang baik, dengan irama yang baik. Tetapi Al-Quran tidak selesai sampai di situ. Allah bahkan kemudian perintahkan kita untuk mengamalkan Al-Quran itu secara konsisten, secara konsekuen, secara total, secara menyeluruh. Untuk kemudian kita naik ke level berikutnya, yaitu memperjuangkan Al-Quran. Inilah yang Allah tegaskan ketika Allah ingatkan orang-orang beriman, wala tutil kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan sekali-kali kamu mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah dengan Al-Quran jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Maka adalah setiap kewajiban orang-orang beriman untuk memperjuangkan Al-Quran di seluruh sisi kehidupan. Ketika kita mengaku seorang mukmin, mengaku sebagai seorang muslim, ya Allah perintahkan untuk masuk ke dalam agama Allah ini secara kafah, secara menyeluruh. Allah ingatkan, ya alladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Itu artinya adalah bahwa kita harus memperjuangkan Al-Quran secara kafah, secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keselamatan, kebahagiaan, kedamaian hidup di dunia. Anugerahkan kepada kami keselamatan, kebahagiaan, kesehatan hidup di akhirat nanti. Wa qina adzaban nar. Dan selamatkan kami dari azab api neraka, ya Allah. Itu hanya mungkin kita dapatkan kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan.
Bagaimana mungkin kita dapatkan keselamatan hidup di dunia untuk mendapatkan keselamatan hidup di akhirat? Bagaimana mungkin kita akan selamat dari azab di neraka kalau Al-Quran kita kesampingkan dari kehidupan? Kalau Al-Quran justru tidak pernah kita pelajari, tidak pernah kita amalkan. Ketika Al-Quran tidak kita perjuangkan untuk menjadi pilar kehidupan tertinggi sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah yang kedua ini izinkan khatib mengajak kita bersama kembali mengamalkan apa yang diserukan oleh para ulama kepada kita dalam menghadapi situasi yang sangat sulit hari ini. Bangsa ini dan bangsa-bangsa muslim di dunia, bahkan dunia pada umumnya, masih berada dalam suasana pandemi COVID-19, musibah global, serangan virus corona yang belum selesai, yang angka korbannya dari hari ke hari semakin bertambah, semakin meningkat. Para ulama telah menyerukan kepada kita, pemerintah telah mengingatkan kita, para tenaga medis telah menyampaikan kepada kita, dan semua surat itu jelas, sangat masuk akal, sangat rasional, bahwa kita harus berikhtiar. Kita harus berusaha semaksimal mungkin menghadapi pandemi ini dengan mentaati dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kita gunakan masker, kita jaga jarak, kita hindari kontak fisik, tidak usah bersalaman terlebih dahulu, kita hindari kerumunan kecuali betul-betul sangat darurat, kita hindari mobilitas kecuali kalau betul-betul sangat perlu, dan seterusnya. Setelah kita berikhtiar semaksimal kemampuan kita, atau bersama dengan ikhtiar yang kita lakukan itu, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu. Sungguh Allah Maha berkuasa untuk menghentikan musibah ini dalam sekejap. Tapi Allah pula yang berkehendak membiarkannya. Dan di antara penyebab kenapa musibah ini belum berlalu adalah karena lemahnya disiplin kita dalam berikhtiar untuk menjaga diri. Kita wajib berusaha, dan setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين.
اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.